Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 18 November 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Yeriko. Pada saat Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Tahu bahwa Yesus lewat dan ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan mendengarkan harapan dan keinginan si buta ini. Yang diminta si buta adalah ia bisa melihat. Yesus menjawab, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini memberikan pencerahan pada kita bahwa kehadiran Yesus, keberadaan Yesus di tengah-tengah kita selalu memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan damai, kegembiraan bagi banyak orang. Dan hari ini teristimewa pada si buta. Dia yang awalnya tidak ada harapan, menjadi ada harapan karena ada Yesus yang lewat dan hadir bersama dia. Dia berani meminta pada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Walaupun banyak orang menegurnya dan menyuruhnya diam, ia malah berseru semakin keras, "Yesus anak Daud." Mendengar itu, Yesus berhenti dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu?" Dengan mantap ia meminta agar dia bisa melihat. Dan Yesus mengabulkan permintaannya. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kisah ini memberikan penegasan pada kita bahwa penyembuhan itu terjadi karena ada iman dari si buta. Padahal banyak orang di Yeriko, bahkan di Yerusalem yang menolak kehadiran Yesus. Bahkan mereka berusaha membunuh Yesus. Injil hari ini memberikan kepastian pada kita bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Dan Yesus ingin menyelamatkan semua orang yang percaya padanya. Lalu apa yang bisa kita buat sebagai murid Tuhan setelah merenungkan kisah Injil hari ini? Saya ingin mengatakan kepada kita semua, di sekitar kita banyak orang yang seperti si buta di Yeriko. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian, diacuhkan dan kehilangan harapan. Mereka itu mungkin anggota keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita buat untuk mereka? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka itu? Lewat Injil hari ini Yesus memberikan inspirasi untuk kita semua. Pertama, jangan pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menjawab semua doa dan permohonan kita
yang percaya kepadanya tentu dengan cara Tuhan. Si buta bisa disembuhkan, ia tidak pernah kenal, ia tidak berhenti memohon kepada Yesus. Dan saya meyakini kita pun bisa melakukan itu. Yang penting jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Tetaplah tekun dan setia dalam doa-doa kita. Yang kedua, teruslah berbuat kasih dengan mereka yang membutuhkan cinta kita. Selalu memberikan harapan, sukacita bagi mereka yang kehilangan harapan. Di sekitar kita banyak orang yang perlu perhatian kita. Lakukan sesuatu untuk mereka. Sapalah mereka, ulurlah tangan mereka. Buatlah sesuatu yang membuat mereka bahagia dalam hidup. Seperti Yesus lakukan untuk banyak orang. Hadirlah cara hidup Yesus dalam hidup kita, supaya semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.